Nama saya Muhammad Azmizan Syah bin Siswan. Video rekaman ini bertujuan untuk pembentangan HBK 114 musik komersial bertajuk Era Musik Romantik 1820 hingga 1900. Zaman romantik adalah zaman yang wujud selepas zaman klasikal, yaitu pada awal abad ke-19, dikenali juga sebagai era romantisme, yaitu satu gerakan yang menekankan emosi, imajinasi, dan individualisme. Zaman romantik bermula sekitar tahun 1815 dan berakhir sekitar 1910. Musik zaman ini mempunyai beberapa ciri penting seperti bentuk musik yang berbeza, alat musik, saiz orkestra yang dinamik. Romantisme bertujuan meluaskan sudut kemanusiaan dan berpengalaman manusia secara keseluruhan. Sifat emosi yang subjektif menjadi asas kesenian romantik. Golongan romantik menjurus ke alam fantasi. Selain itu, meminati zaman pertengahan yang penuh kegembiraan dan percintaan romantik. Alam sekeliling menjadi sumber inspirasi yang menjana emosi era zaman romantik. Seterusnya, ciri-ciri khas musik era zaman romantik ialah segi bentuk. Musik romantik masih mempertahankan bentuk musik klasik, tetapi dengan perluasaan dan perubahan. Bentuk-bentuk baru yang popular adalah lagu piano singkat dan lagu sastra simfoni, drama musik. Kedua, segi harmoni. Musik romantik mengembangkan musik klasik dengan penambahan nada-nada kromatis. Ketiga, dari segi ritmik musik klasik dikembangkan. Unsur-unsur ritmik seperti tempo mendapat perhatian secara cermat kerana ritmik dianggap sebagai bahagian dari ungkapan rasa dalam musik. Partitur musik secara cermat diberi catatan yang berkaitan dengan ritmik. Ada pemakaian tempo sampai meneliti seperti andante molto cattivel, non troppo mosso. Tempo ekstrim juga mulai diperhatikan, misalnya ekstrim cepat ataupun ekstrim secara perlahan. Akhir sekali, dari segi warna suara, yaitu instrumen yang menghasilkan suara alamiah seperti flute, klarinet, tuba dan trombon lebih diutamakan kerana dapat menimbulkan suasana saksara dan khidmat. Pada zaman romantik, karya musik jenis nyanyian sangat berkembang. Bahkan nyanyian rakyat berperan sebagai sangat penting dalam nyanyian rakyat sikap asli, wajar, sederhana dan khas nasional mendapat ungkapan yang semestinya. Beberapa seniman mulai mengumpulkan nyanyian rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya secara lisan. Lagu-lagu rakyat ini yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi rakyat komponis. Lagu-lagu pada zaman itu mulai dinyanyikan di rumah dan di pesta-pesta. Bermain musik secara pribadi menjadi kegemaran pada zaman romantik. Piano menjadi satu kemestian pada setiap rumah. Kelas pertengahan dan permintaan untuk perubahan musik piano semakin bertambah. Musik opera dan orkestra diubah dan ditulis semula untuk dimainkan dengan piano di rumah-rumah. Komposer-komposer baru muncul dari segi sosial dan pelbagai latar belakang. Contohnya, Berlioz merupakan anak seorang doktor, Schumann anak penjual buku, manakala Mendelssohn anak pegawai bank. Komposer baru zaman romantik telah menolak idea zaman klasik yang mempunyai ciri-ciri zaman barok. Mereka berpendapat perubahan harus berlaku dalam musik. Selain itu, pada perkembangan era zaman romantik, terdapat 3 perkembangan, yaitu pada romantik awal 1800 sehingga 1830. Pada era ini, musik diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional. Komponis menimba bahan dari dunia dongeng yang ajaib dan misteri, tidak hanya untuk karya-karya operanya saja, tetapi juga untuk musik instrumennya, Beethoven, dan musik karyanya, nyanyian Schubert. Romantik tinggi ialah zaman kedua, iaitu pada 1830 sehingga 1850. Gaya romantik berkembang ke seluruh Eropah. Komponis-komponis menciptakan karyanya dengan semangat baru yang romantis. Herzberg Prancis menciptakan simfoni fantastik. Chopin Prancis memikat para pencipta musik piano. Paganini Italia menunjukkan kemahirannya dalam permainan biola. Liszt Jerman menumpahkan emosinya dalam permainan piano. Mendelssohn Jerman menemukan kembali dan mementaskan musik Bach secara romantik. Wagner Jerman dan Verdi Italia menciptakan opera gaya baru yang mempesona. Dan
Perkembangan terakhir ialah romantik zaman akhir. Romantik akhir yaitu 1850 sehingga 1890. Pada masa ini muncul generasi baru yaitu Symphony Brake, Brahms dan lain-lain dengan estetika dan bentuk baru yang bergaya naturalisme dan nasionalisme. Tokoh-tokoh dan komposer pada zaman era romantik. Perkembangan musik klasik era romantik ini dipelopori oleh komposer-komposer asal seperti Jerman Ludwig van Beethoven yang merespon gerakan Sturm und Drang dan menjadikan gaya musikal dan sikap estetik yang lebih personal, nasionalistik, bebas dan menjadikan ciri khas dari era romantik. Beethoven merupakan seorang figur rasional yang menghantarkan gaya klasik abad ke-18 menuju gaya romantik abad ke-19. Dia merupakan komposer yang paling fenomena dalam sejarah musik diatonik karena kegigihannya dalam menunjukkan personality dan watak pribadi melalui komposisinya. Dengan terinspirasi oleh adanya kekuatan revolusi pada masanya, utamanya revolusi Prancis, Beethoven mendeklarasikan sendiri membarui artistik yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan atau patron tertentu. Franz Liszt 1811 hingga 1886 lahir di Wina 31 Januari 1797. Beliau meninggal tanggal 19 Desember 1828. Ciptaan karyanya adalah Ave Maria, The Earth King, Attinghead Symphony, Created at the Spinning Shield, The Wild Rose. Schubert mempunyai suara yang merdu dan menjadi penyanyi paduan suara Empire Choir. Kemudian ia memperdalam lagi pengetahuan musiknya dalam bidang komposisi. Pada waktu beliau meninggal, ia tidak dikenali lagi dengan orang ramai dan berharap agar dikebumikan berdekatan dengan Beethoven. Beliau meninggalkan karyanya dengan 100 hasil. Karyanya kebanyakannya adalah lagu-lagu solo. Tokoh seterusnya ialah Robert Schumann 1800 sehingga 1856. Ketika ia menyadari bahawa musik menjadi pusat kehidupannya dan beliau menganggap dirinya sebagai komposer, banyak orang sezamannya menganggap pekerjaannya terlalu sulit. Tetapi dengan adanya diskusi musikologis pada akhir abad ke-20, pandangan tersebut telah berubah. Karyanya sepenuhnya menjadi salah satu komposer hebat pada abad ke-19. Karyanya terkenal termasuklah album untuk kaum muda Etudes After Pagani Caprice, Impromptus on the Theme oleh Clara Wieck. Dan tokoh-tokoh sezamannya seperti Felix Mendelssohn, Richard Wagner dan Franz Peter Schubert. Juga ini adalah karya peninggalan dari zaman era romantik, yaitu Ludwig van Beethoven dan tokoh-tokoh sezamannya. Dari penjelasan sejarah tentang musik barat pada zaman romantik, jelaslah menyimpulkan bahawa sejarah musik barat khususnya pada zaman romantik sangatlah menarik dan sangat bersejarah. Programatisme muncul menjadi model baru yang dianggap lebih moden dan menjadi lawan dari model absolutisme pada gaya klasik abad ke-18. Mencapai keperkembangan pada era romantik abad ke-19 khususnya di Jerman, Prancis, Italia juga Eropah Timur. Aliran ini tepat disebutkan sebagai implementasi semangat zaman abad ke-19 dan eksploitatif. Akhir sekali, tokoh-tokoh penting Beethoven, Schubert dan Mendelssohn sebagai pelopor pragmatisme yang sekaligus tetap mempertahankan tradisi klasik absolutis. Sedangkan Schumann dan Rossini adalah penerus gaya Beethoven dan kawan-kawan diteruskan kepada Brahms, Bruckner dan Saint-Saëns yang kelak lebih absolutis dan musiknya. Berlioz, Liszt dan Wagner menjadi komposer pragmatis yang terang-terangan mengagungkan pragmatisme sebagai musik masa hadapan ataupun zaman moden.